Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya kita melakukan pembuatan phasing untuk proses interaktif feature recognition, maka pada video ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan bagaimana kita membuat proses OpenPocket pada step yang pertama maupun pada step yang kedua ini pada interactive feature recognition atau pembuatan program SolidWorks Cam secara manual. Nah, untuk pembuatan OpenPocket kita kembalikan terlebih dahulu ke SolidWorks Cam Feature Tree. Kita mulai dari OpenPocket yang pertama. Pada Mill Path Setup kita klik kanan. Kemudian kita pilih 2.5 aksis feature. Untuk pembuatan OpenPocket, tab yang kita gunakan adalah OpenPocket. Untuk bentukan luar ya. Pada selection feature, face selection kita pilih outer loop. Dan yang pada edge selection kita pilih convert loop. Tentunya kita akan menggunakan satu garis yang nantinya akan di-convert menjadi sebuah loop. Kita masuk ke select entities-nya. Di sini saya akan pilih garis yang paling bawah ini. Oke. Dia langsung membentuk satu loop. Selanjutnya kita masuk ke end condition. Untuk strategi di sini pada 2,5 aksis feature kita akan melakukannya dalam 2 tahap, pengasaran dan pengerjaan akhir atau rough and finish. Selanjutnya pada end condition kita lihat di sini, kalau di sini itu menggunakan end condition blind dengan arahnya masih terbalik di sini. Seharusnya itu prosesnya ke atas. Tentunya dengan besaran sebesar 20. Tapi di sini saya akan menggunakan up to face ya. Up to face ke permukaan ini. Up to face. Dengan otomatis dia memilih dengan ketebalan sebesar 20. Oke. Jika sudah, oke. Langkah selanjutnya adalah pembuatan operation plan-nya. Kita klik kanan pada OpenPocket ini untuk proses step yang pertama. Kita klik kanan. Kemudian kita masuk 2,5 aksis mill operation untuk proses pengasarannya terlebih dahulu. Untuk alat potong yang akan saya gunakan, jika kita pahami di sini untuk radius terkecil ada di bagian atas. Untuk yang cekung yang harus kita perhatikan ya. Kalau saya klik di sini, ini radiusnya adalah R8. Sedangkan yang cembung ini R5. R8 jika kita konversikan dalam diameter itu diameter 16. Jadi kita bisa maksimal kalau untuk step yang atas ya, itu diameter 16. Sedangkan untuk step yang bawah bisa saja lebih besar karena tidak ada bagian yang radius yang cekung. Di sini saya akan samakan semua prosesnya menggunakan cutter flat end 16 atau cutter end mill 16 T04 16. Oke. Kemudian pada pocketing di roughing ini kita hilangkan centang pada mesin island top. Sedangkan untuk side parameternya kita sisakan 0,5. Nantinya untuk
proses finishing. Untuk dip parameter standarnya seperti ini atau defaultnya seperti ini. Untuk step over di sini tersetting 40% atau 6,4 dalam milimeter. Untuk step over saya gunakan di sini 2 mili. Selanjutnya pada dip parameter di sini first cut amount sebesar 50%, max cut amount sebesar 50%, atau kedalamannya nanti untuk pemakanannya diawali dengan 50% dari alat potong, atau dalam mili itu 8 mm. Max cut amount-nya juga per 8 mm. Untuk first cut amount-nya karena ke bawah ini pada step luar saya tidak gunakan. Tidak harus kita perhatikan untuk final cut amount, maka saya buat 0 saja. Untuk yang lain tidak ada yang kita atur. Hanya pada bottom allowance-nya saya buat 10. Agar apa? Nantinya proses itu tidak sampai ke bawah benda kerjanya. Kita lihat di sini, kita coba saja. Kita klik kanan, kalau sudah oke. Kita generate toolpath-nya. Selanjutnya kita proses. Untuk simulasinya, kita tekan shift, ditahan ya. Kemudian klik kanan, agar kita bisa memproses hanya proses roughing ini saja. Klik simulate toolpath. Oke, bisa dilepas shift-nya, quality, pilih fine. Kita okekan. Selanjutnya kita bisa simulasikan. Oke. Jika 10 tadi, nah dia menghitung 10-nya itu berarti tidak dari bagian bawah stok, tapi benda kerja. Maka kita bisa rubah di sini. Klik 2 kali. Saya rubah, maka bottom allowance-nya kita hiraukan. Karena dia menghitungnya dari ini ya. Dari areal bawah ini. Tidak dari bagian bawah stok. Bottom allowance saya nolkan. Oke. Kita bisa generate toolpath kembali. Kita coba sekarang untuk simulasinya. Dia akan memproses sampai bagian bawah bendanya, bukan pada stoknya ya. Klik kanan, jangan lupa tekan shift, tahan, simulate toolpath, quality, pilih fine, kemudian oke. Kita proses sekarang, run. Kita show difference karena sudah selesai untuk simulasinya. Nah, ini bentukannya yang terjadi. Walaupun yang atas sedikit termakan ke dalam, tetapi masih jauh dari permukaan yang harus dibentuk. Kalau sudah kita okekan, kita lanjutkan ke proses tahap yang kedua, yaitu untuk finishing. Kita kembalikan ke SolidWorks Cam Feature Tree, masih pada OpenPocket 1 ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih 2,5 axis mill operation untuk finishingnya, yaitu contour mill. Alat potong yang saya gunakan sama dengan yang sebelumnya, itu tool 04 atau diameter 16 flat end. Kalau sudah oke. Nah, pada operation parameter di contour ini, karena hanya finishing, bisa saja kita langsung memprosesnya satu kali. Anggap kita prosesnya satu kali. Untuk dip parameternya ya,
kita bisa tempatkan di sini 100% jika dalam persen, tapi kita ini kalau 50%-nya kan 8, sedangkan kedalamannya itu 20. Saya buat sekali pemakanannya itu per 10 ya, 2 kali step. Untuk final cut amount-nya saya buat 0, jadi ini 2 kali makan, 10 sekali, pemakanan kedua menggunakan max cut amount-nya juga 10, sehingga dia diproses untuk 2 kali. Oke kan? Kemudian setelah menjadi seperti ini, kita klik kanan generate toolpad-nya. Nah, seperti ini. Kita coba simulate-nya, tekan shift, ditahan, kemudian simulate toolpad. Kita pilih fine, kemudian OK, dan selanjutnya kita run. Nah, ternyata dia langsung 100%, itu yang dianggap adalah bagian bawah sini, karena yang atasnya sudah langsung termakan. Jadi dia hanya 1 kali proses saja. Pastikan bahwa memang bagian yang lain tidak terproses ya. Kita cek show difference di sini. Nah, oke. Tidak ada masalah karena yang terbentuk adalah sisi samping dari step yang pertama. Kalau sudah oke, kita sudah menyelesaikan untuk step yang pertama. Kita lanjutkan pada step kedua. Untuk bagian atas, kita kembali pada SolidWorks Cam Feature Tree. Kita harus membuat kembali feature-nya untuk proses bagian step atas. Kita klik kanan pada Mill Path Setup, kemudian kita pilih 2.5 Axis Feature. Karena yang atas bentuknya itu adalah kontur luar ya, kita masih menggunakan di sini, yang akan saya gunakan masih Open Pocket. Dan yang lain selection filter juga tidak saya rubah, terutama pada edge selection saya menggunakan convert to loop karena akan memproses agar mendapatkan ketika mengklik satu garis langsung mendapatkan satu buah loop utuh. Kita bisa lihat pada select entities saya akan pilih garis yang ini. Nah, dia langsung membentuk mengelilingi. Kalau sudah, kita end condition. Strategi yang kita gunakan 2 tahap ya, rough and finish. Untuk end condition saya gunakan up to face hingga ke permukaan atas ini. Agar dia secara otomatis memilih ketebalannya itu yang harus diproses adalah 10. Jika kita lihat dari samping, kondisinya seperti ini. Nah, ini areal yang harus dikerjakan, yang ditunjukkan garis putus-putus berwarna biru. Kalau sudah kita oke, selanjutnya kita masuk ke proses operation plan-nya. 2 tahap, roughing and finishing. Kita klik kanan pada Open Pocket 2. Kita pilih 2.5 axis mill operation untuk proses pengasaran, yaitu rough mill. Untuk alat potong, saya masih gunakan yang sama. Tadi kita sudah bahas bahwa radius ini 8, artinya nanti pun untuk finishing kita bisa menggunakan maksimum itu cutternya diameter 16, karena radiusnya ini 8 ya. Yang cekung. Kalau yang cembung seperti ini, tidak ada masalah. Kita pilih T04. Oke. Diameternya 16. Untuk side parameter kita sisakan finishing nanti itu sebesar 0,5. Untuk step over kita juga gunakan di sini tidak sebesar 40% tapi menggunakannya 2 mm. Untuk first cut amount 50%, artinya 8 ya. Terus max cut amount 50%. Saya proses di sini
saya gunakan 10. Untuk final cut amount-nya, karena di sini ada permukaan yang harus dicapai tingkat kekasaran ataupun kehalusannya, maka final cut amount kita setting di sini 0,5. Jika terjadi step seperti ini ya, maka final cut amount kita usahakan untuk pemakanan finishingnya, walaupun dalam proses rough mill. Selanjutnya, kalau sudah oke, bisa kita generate glue pad-nya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita lupa untuk menghilangkan centang pada machining top island-nya. Kita kembalikan ke settingan operation parameter. Jangan lupa mesin island top, ini kita hilangkan centangnya, agar dia tidak memproses bagian permukaan. Dia tidak perlu. Nah, hilang. Selanjutnya bisa kita pencet Shift untuk kita melakukan simulasinya. Shift ditahan, klik kanan, kemudian simulate tool pad. Untuk quality kita pilih fine, kemudian oke. Kita jalankan untuk simulasinya. Nah, ini untuk proses pemakanan akhir pada stepnya, kedalaman step down-nya yang kita setting tadi 0,5. Sedangkan step over dia menyisakan sisi samping, side parameter. Diproses nanti ketika contour mill untuk proses finishing. Oke, kita cek show difference. Nah, ini untuk permukaan sudah hijau, artinya sudah sesuai ukurannya. Sedangkan memang di sini kita sisakan untuk pemakanan sisinya 0,5 akan dilakukan pada proses contour mill untuk finishingnya. Kalau sudah kita okekan, kita kembali ke SolidWorks Cam Feature 3, masih pada pocket 2. Kita lakukan finishingnya, kita klik kanan, 2,5 axis mill operation, kemudian pilih contour mill. Untuk alat potong, kita masih gunakan yang sama, ingat, karena radius yang cembung di sini itu radiusnya 8, maka maksimal 8 kali 2, diameternya 16. Saya pilih diameter 16 di sini, oke. Selanjutnya pada operation parameter contour, kita pilih untuk kedalamannya langsung 10 mili. First cut dan max cut amount. Oke. Kita generate, klik kanan, generate toolpad-nya. Dia sekali pemakanan. Kita klik shift, tekan shift pada keyboard, kemudian klik kanan, simulate toolpad, klik fine agar proses yang terakhir yang akan kita lakukan saja. Sudah sampai sini kita run.
Nah, dia sekali pemakanan saja. Dan tentunya kita tetap akan cek di sini show difference, memastikan bahwa proses yang dilakukan sudah benar, ukurannya sudah sesuai. Nah, di sini kita lihat sudah hijau, artinya sudah sesuai. Untuk step kedua, yang belum dilakukan adalah pocket bagian dalam ini dan pengeboran. Oke, jika kita sudah melakukan, kita coba cek secara waktu pada Raffnil. Kita klik 2 kali di sini Raffnil pertama. Klik optimize, waktunya ini untuk total 1,053 menit. Pada contour mill yang pertama, step yang bawah, itu waktu total 1,264 menit. Sedangkan pada rough mill kedua, untuk step yang atas, itu waktunya 5,731 menit. Sedangkan untuk contour mill adalah 1,034 menit. Demikian untuk proses pembuatan untuk open pocket step pertama dan step kedua menggunakan interactive feature recognition. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya, di part berikutnya, part ketiga, yaitu untuk pembuatan pocket bagian dalam dan pengeboran atau hole sini. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.